Assalamualaikum. Selamat malam Sobat Kahor dimanapun kalian berada. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan tentang misteri hilangnya seorang anak yatim piatu selama 11 tahun yang dikira mati, namun kembali membawa rahasia besar kerajaan Bunian. Simak kisah lengkapnya. Matikan lampu dan pastikan pintu rumah kalian sudah terkunci rapat. Mari kita simak ceritanya. Angin malam Kalimantan berhembus dingin, membawa aroma dupa yang terbakar perlahan di sudut ruangan. Di balik remang cahaya pelita yang berkedip pasrah dihantam angin, duduk seorang perempuan tua dengan kerut wajah yang memuat ratusan rahasia. Dialah Nek Juha, nama yang diucap dengan nada berbisik oleh warga kampung, setengah hormat, setengah gentar. Bagi penduduk desa, Nek Juha adalah benang penjelajah antara dunia nyata dan gaib. Penyakit aneh yang tak tersentuh jarum medis, penyakit buatan, hingga derita yang bersumber dari kegelapan, seringkali tunduk di bawah usapan tangan dinginnya yang telah uzur. Namun, kesaktian itu tidak datang tanpa bayaran. Semuanya bermula puluhan tahun silam, ketika garis takdir menyeret masa mudanya menyeberangi gerbang mistis. Ia dipersunting oleh seorang keturunan kerajaan Bunian. Dari ikatan dua dunia tersebut, lahir 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. "Ibu, kami harus pulang. Takdir kami bukan di tanah ini," bisik putra sulungnya puluhan tahun lalu. Sebuah dialog yang masih bergema di ingatan Nek Juhai. Tak satu pun dari anak-anaknya yang bersedia untuk tinggal di alam manusia. Mereka memilih kemegahan abadi kerajaan Bunian bersama sang ayah, meninggalkan Nek Juhai dalam sepi di pondok tuanya. Meski begitu, ikatan darah tak pernah benar-benar terputus. Pada malam-malam tertentu, ketika gemerisik daun pisang di luar rumah terdengar tak biasa, Nek Juhai tahu bahwa keluarganya telah datang. Crak! Suara cangkir tanah liat bergeser di atas meja, diikuti gelak tawa halus yang tak berwujud. Bagi mata awam, rumah tua itu nampak sepi dan mencekam. Namun, bagi mereka yang diberkahi indera keenam, ruangan itu sedang sesak oleh gelak tawa anak dan cucu Nek Juhai yang melepas rindu. Kehadiran megah dari dunia yang tak tersentuh mata biasa. Gerimis tipis turun membasahi tanah pekuburan yang dingin. Di atas gundukan tanah yang masih basah, seorang anak perempuan berusia 5 tahun duduk terpekur. Jeritan badai di dadanya jauh lebih riuh daripada gemercik air yang menetes dari dedaunan. Dialah Juha kecil. Langkah takdir telah menggerus hidupnya tanpa ampun. Sejak kepergian ayahnya 5 tahun silam, dunia Juha hanya berisi kemelaratan. Ibunya membanting tulang menjadi buruh rumput di sawah orang, demi sesuap nasi yang seringkali harus dibagi untuk seharian. Paman dan bibinya pun tak berdaya, terhimpit kemiskinan yang sama mencekinya. Hingga akhirnya napas terakhir sang ibu terenggut
oleh penyakit asma yang merajam bertahun-tahun. Juha hancur. Dunia tempatnya berteduh telah runtuh total. Mengapa ibu meninggalkanku sendiri? Untuk apa aku hidup kalau hanya untuk menderita? Bisik Juha liris. Jemari kecilnya mencengkeram tanah basah ibunya. Di kepalanya, bisikan gelap untuk menyusul sang ibu sempat menari-nari. Hampir saja menuntun langkahnya menuju kehancuran. Di tengah keputusasaan yang merajam, sebuah suara lembut memecah keheningan makam. Sudahlah nak, jangan melarutkan dirimu dalam duka. Jika ibumu melihatmu seperti ini, dadanya akan kian sesak di alam sana, kata ibu-ibu itu. Juha terlonjak kaget. Ia mendongak, menyapu pandangan yang buram oleh air mata. Di hadapannya berdiri seorang perempuan paruh baya. Juha terpaku. Paras wanita itu luar biasa anggun dan cantik. Tak seperti wanita manapun yang pernah ia lihat di desanya. Busananya terbuat dari kain halus yang berkilau di bawah tembusan sinar matahari pagi. Diperindah kilatan emas murni yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Ibu siapa? Mengapa tiba-tiba kok ada di sini? Tanya Juha terbata-bata, merapatkan tubuhnya yang menggigil. Perempuan itu berlutut, menyajikannya sebuah senyuman ramah. Sorot matanya begitu tajam, namun anehnya memancarkan kehangatan yang mendamaikan jiwa Juha yang sedang tercabik. Namaku Habibah, jawabnya lembut. Semua yang bernapas pasti akan kembali, Juha. Hari ini ibumu, esok atau lusa, mungkin kita. Kau harus tabah dan ikhlas melepaskannya, kata Ibu Habibah. Tapi aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Jerit Juha. Air matanya kembali tumpah tak tertahan. Aku sebatang kara. Rasanya lebih baik aku mati saja menyusul ibu. Bukannya marah, Ibu Habibah justru mengulurkan tangannya yang halus, mengusap lembut kepala Juha. Seketika, kehangatan aneh menjalar dari usapan itu, mengalir ke sekujur tubuh Juha yang dingin dan mengusir rasa takutnya secara ajaib. Siapa bilang kau tidak punya siapa-siapa? Bisik Ibu Habibah dengan tatapan teduh. Jika kau mau, tinggallah bersamaku. Jadilah anakku, kata Ibu Habibah. Kata-kata itu menggema pelan di antara denting gerimis. Juha membeku, menatap wanita di hadapannya tanpa berkedip. Apakah ini bisikan takdir atau awal dari takdir baru yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya? Benarkah ibu sungguh-sungguh ingin menampung hidupku? Tanya Juha lirih. Jemari kecilnya tak berhenti menyusut sisa-sisa air mata yang membasahi pipi. Ibu Habibah tak menjawab dengan kata-kata, melainkan sebuah senyuman anggun yang menenteramkan. Percayalah pada ibu, nak. Mulai hari ini kau adalah bagian darah dagingku. Mari, bisiknya lembut seraya menggamit jemari Juha. Juha mengikutinya pasrah, seolah-olah seluruh kehendaknya telah meleleh tepat di luar gerbang pemakaman.
sebuah mobil sedan hitam mengkilat telah terparkir anggun. Tanpa sopir, Ibu Habibah mengambil alih kemudi. Langkah roda menyusuri jalanan desa yang berbatu, meninggalkan jejak duka Juha di belakang. Namun, hanya dalam tempo seperempat jam, keanehan mulai merayap. Pandangan di luar jendela mobil perlahan bergeser secara tidak masuk akal. Gubuk-gubuk berdinding bambu dan hamparan sawah hijau khas desanya lenyap seketika. Sebagai gantinya, terbentang deretan pilar-pilar megah, perumahan elit tak bertepi, serta jalanan beraspal hitam mulus yang tampak berkilau. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, sementara di balik pagar-pagar emas, orang-orang berbusana indah tampak bersenda gurau di tepi kolam renang yang jernih. Napas Juha tertahan, dadanya bergemuruh hebat. "Bu, kita sekarang berada di mana?" bisik Juha dengan mata terbelalak, meremas pinggiran kursi mobil. Ibu Habibah menoleh pelan. Sorot matanya tetap teduh saat kalimat mistis itu terucap dari bibirnya. "Juha, ketahuilah, kita tidak lagi berada di alammu. Kau kini melangkah di tanah alam gaib. Bangsamu menyapa kami sebagai orang bunian." Dek! Jantung Juha serasa melompat keluar. Darahnya mendadak dingin. Rasa takut yang mematikan cengkramannya menyergap seketika. Mitos mengerikan tentang bangsa gaib yang sering ditiupkan tetangganya mendadak menari-nari di kepala, seakan mampu membaca badai dalam dada Juha. Ibu Habibah mengusap lembut jemari anak itu. "Jangan cemas, apalagi takut, Juha. Ibu adalah seorang muslimah yang telah berulang kali bersujud di depan Ka'bah. Kita adalah saudara seiman." Tatanan katanya mengalir begitu tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika jarimu tersakiti, seluruh jiwa ikut merasakannya. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu terluka, kata Ibu Habibah. Kata-kata itu bagaikan penawar racun. Ketakutan Juha mendadak luruh, berganti rasa aman yang hangat. Sedan mewah itu akhirnya berbelok memasuki sebuah pekarangan agung. Sebuah kediaman berdiri megah, jauh melampaui kemewahan istana manapun di alam manusia. Halaman seluas samudra tertata rapi oleh bunga-bunga eksotis yang memancarkan aroma harum menenangkan, berdampingan dengan kolam renang berair bening bagai kaca. Mobil berhenti sempurna, mesin padam. "Kita sudah sampai. Inilah rumahmu yang baru," ucap Ibu Habibah seraya membukakan pintu. Juha melangkah keluar dengan tubuh bergetar. Ia terpaku diam, bagaikan rusa masuk kampung, menatap megahnya takdir baru yang kini membentang di hadapannya. Ibu Habibah membimbing jemari Juha melangkah menaiki anak tangga beranda yang dingin dan halus bagai marmer pilihan. Belum sempat daun pintu mahoni berukir itu terbuka penuh, sesosok pemuda melangkah keluar. Parasnya elok luar biasa, dengan garis wajah tegas dan sorot mata jernih yang tak pernah Juha jumpai pada remaja manapun di desanya. "Ibu membawa siapa?" tanya pemuda itu, menatap heran ke arah gadis kecil yang berdiri gugup di samping ibunya.
Dia Juha, Nak, sahut Ibu Habibah penuh kelembutan. Ibu menemukannya meratap seorang diri di pemakaman, kata Ibu Habibah. Ibu Habibah lalu berpaling pada Juha yang menunduk malu. Juha, ini anak sulung ibu, namanya Haikal. Ketika Juha mengulurkan tangan dengan gemetar, Haikal menyambutnya penuh kesopanan. Tak lama kemudian, muncul seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun dengan binar mata jenaka. Dia bernama Haidar, adik kandung Haikal. Singkat cerita, mereka bertiga menyusuri lorong tengah. Juha hanya bisa menahan napas. Ruang tamu itu terhampar bagaikan ruang balairung istana. Seluruh perabotannya terukir anggun dari kayu langka, memancarkan aroma wangi rempah yang menenangkan. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu ganda. Saat Ibu Habibah mendorongnya pelan, mata Juha berbinar tak percaya. Ruangan itu disulap bagai kamar peraduan putri raja. Sebuah ranjang jati berukir dilapisi sepuhan emas murni berdiri megah di tengah ruangan. Bersanding dengan meja rias berkaca besar yang tak kalah mewahnya. Di sudut lain, lemari kayu berukir terbuka, memamerkan deretan gaun dari kain sutra paling halus yang tampaknya sengaja disiapkan khusus untuknya. Ganti pakaianmu dulu, Nak. Setelah ini berkumpullah di ruang keluarga, bisik Ibu Habibah sebelum berlalu. Beberapa saat kemudian, Juha melangkah keluar. Sosok gadis kampung berkulit kusam dan berbaju lusuh itu telah lenyap, berganti menjadi seorang gadis cilik bertubuh bersih dengan balutan sutra yang memikat. Di ruang keluarga, seluruh anggota keluarga telah berkumpul. Di samping Ibu Habibah duduk seorang pria berwibawa dengan tatapan teduh namun memancarkan aura ketegasan. Namanya Pak Abu Bakar, sang kepala keluarga. Juha, Ibu sudah menceritakan seluruh deritamu pada Bapak, ucap Pak Abu Bakar. Suaranya berat, namun syarat akan kasih sayang. Bapak sangat tersentuh. Tinggallah bersama kami di sini sesukamu. Selama berada di istana ini, Bapak akan memerintahkan tabib-tabib terbaik kerajaan untuk mengajarimu ilmu pengobatan rahasia. Itu akan menjadi bekal berhargamu jika suatu saat kau memilih kembali ke alam manusia, kata Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar memajukan posisi duduknya, menatap lurus ke dalam netra Juha. Kami berdua sepakat mengangkatmu sebagai anak kandung kami sendiri. Kami tidak memiliki anak perempuan, dan kehadiranmu adalah takdir yang indah. Besok malam, sebuah perjamuan besar akan digelar untuk mengumumkan status barumu kepada seluruh warga kerajaan Bunian, kata Pak Abu Bakar. Juha terpaku. Di ruang megah itu, di antara makhluk-makhluk dari dimensi yang berbeda, ia tak lagi merasa menjadi anak sebatang kara. Hari demi hari membuka tabir siapa sebenarnya keluarga penolong Juha. Pak Abu Bakar rupanya bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang menteri terpandang di kerajaan Bunian. Sosok wibawa yang setiap hari melangkah di balairung istana. Sementara Ibu Habibah masih mengalirkan darah bangsawan sebagai kerabat dekat sang raja.
Malam pengangkatan Juha sebagai anak menjadi pesta megah yang menggoncangkan negeri itu. Pesta rakyat digelar tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Rakyat jelata hingga para pembesar istana berbondong-bondong hadir. Bahkan sang raja bersama permaisuri turun langsung dari tahta emas mereka hanya untuk memberikan restu dan ucapan selamat kepada Juha. Malam itu, gadis kecil dari tanah berlumpur tersebut benar-benar merasa menjelma menjadi seorang putri kayangan. Dunia bunian terhampar bagaikan firdaus yang tak terjangkau cacat. Matahari senantiasa bersinar terang tanpa menyengat, dibalut hawa dingin yang sejuk sepanjang siang dan malam. Tak ada jelaga polusi, hanya ada pepohonan rimbun yang menari diiringi angin bersih dan tata kota yang begitu anggun. Di sana, masa remaja Juha mekar dengan indah. Pagi harinya diisi dengan menimba ilmu rahasia pengobatan dari para tabib istana. Sisa harinya dihabiskan dengan menjelajahi keindahan tempat-tempat rekreasi di luar kota bersama Haikal. Dari tawa yang terbagi dan tatapan yang saling tertambat di antara rindangnya pepohonan abadi, benih-benih cinta perlahan tumbuh di antara Juha dan Haikal. Namun, rahasia hati itu tak pernah benar-benar tersembunyi dari penglihatan orang tua mereka. Hingga pada suatu malam, suasana rumah mendadak hening. Juha dan Haikal dipanggil menghadap di ruang tengah. Juha duduk menunduk dalam-dalam, menatap jemarinya yang bertaut erat. Jantungnya bertalu-talu bagaikan genderang perang. "Haikal," suara berat Pak Abu Bakar memecah keheningan. "Jawab jujur pertanyaan ayah. Apakah kau mencintai Juha?" Haikal mendongak, menatap ayahnya tanpa ragu sedikit pun. "Benar ayah, Haikal mencintainya dengan segenap jiwa." Ibu Habibah kemudian berpaling, mengukir senyum lembut. "Bagaimana denganmu, Juha? Apakah kau juga menyimpan perasaan yang sama pada Haikal?" kata Ibu Habibah. Pipi Juha memerah hangat. Tanpa sanggup bersuara, ia hanya mampu mengangguk pelan. "Jika kalian sudah saling mengikat hati, maka besok pagi ayah dan ibu akan menikahkan kalian berdua," sahut Pak Abu Bakar tegas, namun penuh kehangatan. Juha terperanjat. Mengapa secepat ini? Kenapa mendadak sekali? Batinnya menjerit heran. Namun di alam bunian, keajaiban bekerja melebihi nalar manusia. Ketika fajar menyingsing dan Juha menyibak tirai jendelanya, matanya terbelalak tak percaya. Halaman rumah yang semalam sepi kini telah disulap menjadi panggung pesta pernikahan yang sangat megah. Bahkan kamar tidurnya telah dihias indah dengan kain-kain sutra dan wewangian bunga yang semerbak, menjadi kamar pengantin dalam sekejap mata tanpa suara sedikit pun. Takdir baru telah mengetuk pintu, membawa Juha menuju jenjang kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Segala persiapan akad nikah telah sempurna. Di tengah hilir mudik gaun-gaun indah dan wewangian mistis, dada Juha mendadak sesak oleh rindu. Bayangan almarhum ayah dan ibunya yang telah berpulang menari-nari di ingatan. Dalam linangan air mata haru dan bahagia,
Ia merengkuh erat tubuh Ibu Habibah, sosok malaikat yang sebentar lagi resmi menjadi ibu mertuanya. Pesta pernikahan mereka mengguncang kerajaan Bunian selama 7 hari 7 malam. Sang raja bersama permaisuri kembali hadir menyunggingkan senyum, memimpin para pembesar istana untuk memanjatkan doa-doa keabadian. Gelak tawa dan dentang musik megah bergema di seluruh pelosok negeri. Rakyat jelata menyatu dalam pesta pora tanpa jeda. Masa demi masa bergulir manis. 10 tahun membina mahligai rumah tangga bersama Haikal. Juha dianugerahi 4 buah hati, 2 putra dan 2 putri yang elok rupanya. Namun di suatu malam yang hening, alur takdir kembali memanggilnya. Dalam lelapnya, Juha bermimpi bertemu kedua orang tuanya. Di balik kabut tipis, wujud ayah dan ibunya menangis pilu, meratapi pusara mereka yang tak pernah lagi tersentuh doa dan rakitan bunga dari tangan sang anak. Juha terbangun dengan isak tangis yang pecah. "Dinda, ada apa? Mimpi buruk kah?" tanya Haikal lembut, merengkuh bahu istrinya. Dengan suara bergetar, Juha menumpahkan isi mimpinya. Haikal menatap tajam namun teduh, lalu mengangguk mantap. "Besok kita kembali ke alammu. Kita berziarah bersama anak-anak," putusnya tanpa ragu. Keesokan harinya, gerbang batas 2 dunia tersingkap saat Juha menjejakkan kaki di pemakaman desa. Beberapa warga yang melintas terpaku gemetar. Wajah yang pernah hilang puluhan tahun lalu kini berdiri nyata. Setelah meyakinkan mereka, buncahlah tangis dan kepanikan warga. Bagi orang kampung, Juha telah lenyap diculik gaib selama lebih dari 11 tahun tanpa jejak. Kabar kepulangan Juha menjalar bagai api membakar jerami. Sang bibi dan sepupu-sepupunya merangkul erat-erat Juha, tak berhenti menumpahkan air mata kesyukuran. Sebuah kenduri keselamatan besar pun dilangsungkan, diiringi bisik harapan agar Juha tak lagi pergi dan menatap kembali di tanah kelahirannya. Malamnya, di balik bilik kamar rumah bibinya yang sederhana, Haikal duduk di samping Juha. Di mata orang awam, Juha tampak bicara sendiri dalam sepi, sebab wujud Haikal dan anak-anaknya tak terpindai oleh mata biasa. "Keluargamu sangat merindukanmu, Dinda. Penuhilah keinginan mereka untuk tinggal di sini," bisik Haikal lembut. "Lalu bagaimana denganmu dan anak-anak kita?" tanya Juha. Matanya kembali berkaca-kaca. "Anak-anak akan tumbuh di kerajaan Bunian bersama ibu dan ayah, sebab di sanalah takdir hidup mereka. Tapi aku bisa mendatangimu kapanpun kau rindu, dan kau pun bisa menyeberang menjenguk anak-anak kita kapan saja kau mau," tutur Haikal menenangkan. Juha tergugu, lidahnya keluh untuk mengambil keputusan malam itu. Ia hanya berbisik pada keluarga manusianya bahwa ia butuh waktu untuk bermusyawarah, menimbang takdir di mana hatinya harus berlabuh, di antara kehangatan tanah kelahiran atau keabadian cinta di negeri gaib. Syukur tak henti mengalir di batin Juha. 11 tahun hilang dari radar peradaban, desanya rupanya telah berbenah pesat. Gubuk reot paman dan bibinya kini berganti menjadi rumah beton yang kokoh. Anak-anak sang paman
bahkan telah berhasil meraih gelar sarjana. Jalanan berlumpur, tempat ia dulu bermain tanah, kini telah terhampar aspal hitam mulus. Paman bahkan bersumpah dengan mata berembun, ia akan membangunkan sebuah rumah untuk Juha di atas tanah warisan peninggalan almarhum sang ayah, asalkan Juha bersedia menetap. Kala malam menyelimuti istana Bunian, Juha duduk bersimput di hadapan mertuanya. Dengan berat hati, namun niat yang bulat, ia memohon izin untuk menetap di alam manusia. Pak Abu Bakar dan Ibu Habibah saling melempar pandang sejenak sebelum tersenyum bijak. Jika hatimu telah berlabuh pada putusan itu dan Haikal merestuinya, kami hanya bisa memeluk rencanamu dengan doa, ucap Pak Abu Bakar. Wibawanya memancar hangat. Di duniamu kelak, gunakanlah ilmu pengobatan yang telah kau miliki untuk meringankan derita sesamamu. Jadilah perpanjangan tangan takdir bagi mereka, katanya lagi melanjutkan. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tangis Juha pecah. Ia bersujud mencium punggung tangan dua sosok dari dunia lain yang telah mengangkat derajatnya dari kubangan kemiskinan menjadi seorang putri. Di ambang batas dua dunia, sedan hitam mengkilap kembali menunggu. Persis seperti pertama kali Juha dibawa pergi. Kali ini, Haikal sendiri yang mengambil kemudi, mengantarkan belahan jiwanya kembali ke tanah yang fana. Juha menatap nanar istana gaib yang perlahan memudar dari pandangan. Ia pulang membawa ribuan rahasia, ilmu pengobatan tak ternilai, dan janji pertemuan abadi yang melintasi dua alam, kini dan selamanya. Selesai.